Jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga pada pemilu 2024, partai politik mulai berakrobat untuk mencari sekutu koalisinya. Salah satu partai yang terbilang aktif mencari rekan koalisi adalah Partai Amanat Nasional atau PAN yang digawangi oleh Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Pada bulan Mei 2022, PAN bersama Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Namun seiring perjalanan waktu, koalisi ini tak kunjung mendeklarasikan calon presiden serta calon wakil presiden yang diusungnya. Belakangan, P3 malah lebih dulu menunjukkan dukungannya pada Ganjar Pranowo, calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seakan tak mau ketinggalan, PAN malah memperlihatkan manuvernya dengan mengunjungi kantor DPP PDIP pada Jumat 2 Juni silam. Namun dalam pertemuan pertama PAN dengan PDIP ini rupanya belum ada kesepakatan. Akankah PAN ikut mengusung Ganjar yang merupakan bakal capres dari PDIP? Manuver politik PAN kemudian dilanjutkan dengan menggelar pertemuan bersama elit Partai Gerindra. Hari ini, sejumlah elit Partai Gerindra mendatangi kantor DPP PAN di Bilangan, Jakarta Selatan. Namun, berbeda saat mengunjungi kantor DPP PDIP. Di pertemuan hari ini tak nampak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Lantas apa tujuan dari berbagai manuver politik yang dilakukan PAN? Benarkah PAN akan setuju berkoalisi jika Ganjar atau Prabowo setuju untuk berpasangan dengan Erick Thohir? Akankah PAN kembali bernostalgia dengan menjalin koalisi bersama Gerindra, seperti yang pernah terjadi pada Pilpres 2014 serta 2019? Atau justru menjalin koalisi baru dengan PDIP untuk Pilpres 2024 mendatang? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kalau pergerakan PAN ini disebut akrobat, berarti akrobatnya lincah banget. Kalau disebut striker, berarti ini determinasinya juga luar biasa, kenceng. Nah, kita akan lihat, kita akan bahas nanti bagaimana petanya, kira-kira partai mana yang akan menerima sodoran ataupun juga tawaran dari PAN. Apakah PDIP yang mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, ataukah Gerindra yang bertemu pada siang tadi, yang kabarnya juga akan memajukan ataupun juga mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sebelumnya kami akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat PAN ini dari pemilu beberapa tahun belakangan ini bekerja sama dengan siapa, berkoalisi dengan siapa. Kita akan lihat bersama. Inilah dia koalisi PAN dalam Pilpres 2019. Anda bisa lihat di sana mendukung pasangan Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Ada beberapa partai lainnya juga yang memutuskan berkoalisi mendukung pasangan ini. Pilpres 2019 yang begitu ramai pada saat itu. Dan sebelumnya kita akan mundur 5 tahun lagi dari 2019. Tepatnya adalah Pilpres 2014. Juga perpasangan Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa yang artinya PAN ini memiliki kenangan yang cukup manis bekerja sama dengan Gerindra. Kalau hubungan bisa-bisa pada masa ini disebut CLBK, cinta lama bangkit kembali. Nah, apakah betul itu akan terjadi? Baik, untuk bisa membahas mengenai hal ini, kira-kira akan berkoalisi dengan siapa, bagaimana kemudian mempengaruhi konfigurasi peta politik jelang pemilu 2024, karena sebelumnya kita tahu juga KIB, ini anggotanya adalah Golkar, kemudian ada PAN, ada P3, tapi sekarang masing-masing sudah menuju ke partai yang dituju. Kita akan lihat pergerakan PAN. Sudah hadir di samping saya, menemani saya di studio, Kang Ujang Komarudin sebagai pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ujang. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Makin seru, Kang Ujang, pergerakan partai-partai ini. Ya, siap. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut, Kang Ujang. Dan berikutnya bergabung dengan kita untuk bisa memberikan pandangannya dan juga informasinya. Ini para narasumber dari luar.
bergabung secara daring. Yang pertama mewakili PAN akan memberikan keterangannya kepada kita, Mas Eko Hendro Purnomo atau yang biasa kita kenal juga nama panggungnya Mas Eko Patrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Eko. Assalamualaikum Mbak Putri sama Kang Ujang. Siap. Kabarnya? Waalaikumsalam, Bang Eko. Baik. Amin. Ya, selain Mas Eko juga akan memberikan pandangannya bagaimana kemudian pertemuan-pertemuan ini mengarah kemana, kemudian juga mempengaruhi peta perpolitikan koalisi partai-partai. Pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Karim. Waalaikumsalam, selamat malam Putri, Kang Ujang, Mas Eko. Baik. Nah, ini kita akan langsung saja berbincang mengenai hal ini. Mas Eko, ini PAN ini seperti iklan. Jadi siapapun capresnya, cawapresnya yang disodorkan oleh PAN adalah Erick Thohir. Kira-kira dari dua partai yang sudah ditemui, baik itu Gerindra pada hari ini ataupun juga PDIP pada Jumat lalu, siapa kemudian yang lebih menerima tawaran dari PAN dengan tangan terbuka, Mas Eko? Ya, jadi saya lihat kalau Pak Erick Thohir ini kondisinya ya sebenarnya diterima oleh siapa aja kalau saya melihat memantaunya. Hanya kan kondisinya adalah tinggal berhitung PDI karena juga banyak alternatif lain gitu ya. Karena juga koalisi yang dibangun kalau PDI Perjuangan kan dengan P3 juga P3 mengajukan orang, terusnya dari internal PDI Perjuangan juga sudah ada orang gitu. Tapi untuk Erick Thohir mereka juga terbuka juga. Demikian juga dengan Gerindra gitu ya. Mereka juga welcome. Artinya welcome, mereka juga punya kan sebelumnya sudah membangun koalisi dengan PKB, lalu juga ada kandidat untuk cawapresnya, lalu dari eksternal dari kedua partai tersebut juga ada gitu. Pada saat kami ajukan Erick Thohir juga mereka tidak keberatan. Karena apa? Saya melihatnya mereka kenapa terbuka dengan Erick Thohir? Satu, figur mudanya dapat. Lalu juga berkaitan dengan survei dan sebagainya, sekarang peringkat pertama. Yang ketiga, ini yang lebih penting lagi, dan ini poin buat saya. Erick Thohir ingin melanjutkan kerja-kerja dari Pak Jokowi kalau kita melihatnya seperti itu. Jadi inilah yang dibangun oleh Partai Amanat Nasional untuk diajukan kepada partai-partai lain. Dua-duanya menerima dengan tangan terbuka, dua-duanya menerima opsi tersebut. Tapi kansnya mana yang lebih besar persentasenya kalau dilihat dari hasil pertemuan dengan dua partai ini, Mas Eko? Gini, kan kalau PDI Perjuangan kan baru kemarin saja kita baru diajak silaturahmi. Jadi kami yang diundang ke sana silaturahmi. Dan judulnya kan silaturahmi dan kerjasama. Namun kita belum bisa bekerja sama karena kita baru pertama kali. Dan mungkin minggu depan sudah Mbak Puan diarahkan oleh Bu Mega untuk bersilaturahmi, berkomunikasi dengan PAN. Maka dari itu mungkin dari situ nanti kita bisa lihat. Demikian juga dengan Gerindra. Gerindra sudah, kalau dengan Gerindra tadi sudah dibangun kan komunikasinya udah 10 tahun ke belakang gitu ya. Baru sekarang CLBK kata Mbak Putri tadi gitu ya. Artinya mereka juga berharap gitu untuk menjadi bagian dari koalisi ini. Tapi kan perjalanan kita masih panjang nih, pendaftaran juga masih lama, masih 7 bulan. Jadi artinya ya sudah, kami mencari koalisi-koalisi lain, partai-partai lain yang untuk membangun yang lebih baik untuk negara ini. Seperti itu. Baik, kalau tadi dikatakan dengan Gerindra sepertinya kansnya begitu besar karena sudah terjalin komunikasinya sudah lama, terus butuh apa lagi Mas Eko sebelum akhirnya memproklamirkan ataupun juga mengumumkan bahwa kedua partai ini memang satu tujuannya? Iya, jadi ya kan saya bilang tadi bahwa membangun koalisi itu kan tidak cukup hanya 2, 3, walaupun PDI Perjuangan cukup satu, cukup partainya sendiri karena sudah mendapatkan 20% dari syarat yang calon presiden dan wakil presiden. Tapi kan juga butuh dari unsur-unsur lainnya. Unsur lain misalnya contoh mereka nasionalis, tapi kan butuh yang religius, partai-partai religius. Salah satunya adalah Partai Amanat Nasional gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi nanti ada penambahan lagi dari partai lain. Lalu demikian juga dengan Gerindra. Jadi ya sudah, sekarang kita sudah satu persepsi yang sama. Tinggal sekarang adalah bagaimana caranya ada nilai tambah, ada selling point dari ya setelah kita bertemu ini apa yang mau kita lakukan gitu loh. Seperti itu.
Kang Ujang, bagaimana Ya. sih melihat pertemuan dari PAN ini, baik itu dengan PDIP ataupun juga dengan Gerindra? Ya saya melihatnya sesuatu yang rasional ya dari PAN. Karena begini, kita Neil. lihat P3 sudah mengusung Neil. Ganjar. Iya. Lalu juga Golkar sudah bermanuver ya kan bertemu misalkan dengan koalisi yang lain. Nah artinya kalau PAN diam diri itu ya ketinggalan kereta dong, ketinggalan lokomotif. Oleh karena itu ya ketika PAN bersilaturahmi dengan PDIP, dengan Gerindra hari ini menjadi sebuah keniscayaan. Artinya memang itu yang harus dilakukan. Karena bagaimanapun ketika pendaftaran semakin mendekat di bulan Oktober 2023 nanti capres dan cawapres itu, maka ya semua partai itu ritme ya silaturahminya, ritme untuk membangun konstruksi koalisinya pasti akan semakin kencang. Oleh karena itu saya melihat nanti pertemuan-pertemuan itu kan tadi penjajakan, Oke. ya artinya pendalaman dulu, artinya mana yang kira-kira cocok. Ya ujung dari semua nanti ya pertemuan-pertemuan itu adalah bagaimana rasionalitas dibangun. Artinya sangat realistis. PAN itu pasti nanti realistis siapa yang kira-kira nanti punya potensi menang. Oke. Lalu kira-kira apakah bisa mengakomodasi misalkan tadi kepentingan PAN. Siapa yang menyodorkan nama Pak Erick Thohir. Baik katakanlah ke PDIP maupun ke Pak Prabowo. Saya rasa itu hal yang rasional saja bagi PAN. Karena bagaimanapun pilihannya ketika misalkan di internal PAN tidak ada jagonya, artinya tidak ada yang bisa dijual sebagai capres maupun cawapres, maka ya tadi mendukung capres yang memiliki elektabilitas tinggi, sekaligus juga mengusung tadi ya Pak Erick Thohir yang kata Pak Eko tadi memiliki elektabilitas yang tinggi juga. Oke. Karena rasionalitas dari pertarungan semua ini adalah soal menang kalah. Politik itu tidak ada menjelaskan soal Oke. alasan 1000 kekalahan gitu. Artinya ya kalau politik bagaimanapun caranya menang dengan terhormat. Nah, menang dengan terhormat itu ada kalkulasinya. Baik, Oleh baik. karena itu kalkulasi itu harus rasional dan harus matang. Nanti begitu. kita bahas lebih lanjut lagi mengenai kalkulasi ini. Selain realistis dan rasional, tadi penilaian dari Kang Ujang kalau menilai ataupun juga melihat sepak terjang dari PAN. Tapi Prof Karim juga pasti punya pandangan tersendiri. Kalau kita lihat pertemuan antara PAN dengan PDIP pada hari Jumat lalu dihadiri oleh ketum masing-masing partai. Kalau hari ini tidak ada ketum masing-masing partai, apakah maknanya ini berbeda di antara kedua pertemuan ini, Prof Karim? Ya, tentu saja ini maknanya berbeda dan pasti kalau ditanya Mas Eko akan menjawab, ini kan baru penjajakan begitu ya. Karena kedua partai dipimpin oleh sekjennya, bukan oleh ketumnya. Nah, saya ingin melihat lebih dalam gelombang ini gitu ya. Kalau kita melihat 4 pemilu terakhir sejak pemilu langsung dilakukan, PAN ini kan dalam 4 pilpres terakhir itu selalu bergandengan tangan dengan PKS. 2 pemilu terakhir dengan Gerindra, dan 2 pertemuan pertama 2004, 2009 bersama-sama dengan Partai Demokrat, PKB, dan PKS. Mereka menjadi partai pemenang, penguasa pemerintah saat itu memenangkan SBY. Dan perlu dicatat, dalam 4 pemilu terakhir, PAN belum pernah berkoalisi dengan PDIP. Ya. Jadi apakah memang akan memulai sesuatu yang baru atau mengulang sesuatu yang pernah terjadi meskipun itu bukan kisah manis untuk dikenang Mas Eko ya. Karena 2 kali bergabung dengan Gerindra kan tidak menang. Tetapi Leskan lebih baik kan gitu ya. Nah, betapapun tidak menang, menurut saya kerjasama dengan Gerindra itu akan secara psikologis memiliki kedekatan dan lebih mudah menjelaskannya kepada konstituen. Karena ini sudah terbangun baik dalam pilpres yang kemudian diikuti dalam pilkada, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, masalahnya adalah menurut saya ini bukan hanya diderita oleh PAN. Masalah yang dihadapi oleh partai politik di Indonesia saat ini adalah demam puncak. Semua partai hanya tahu bagaimana yang dia inginkan sampai di puncak. Tapi semua partai tidak tahu bagaimana cara untuk merangkumnya. Sehingga masing-masing menyodorkan, kamu boleh ikut koalisi dengan saya, tapi kamu harus setuju dengan ini opsinya. Ketua umum menjadi calon presiden, kecuali PDIP dan Nasdem. Nah, padahal masing-masing partai punya misi seperti itu, misi yang sama. Nah, dengan mengulang kerjasama dengan partai yang sebelumnya bekerja sama, minimal bahasa yang digunakan untuk merekatkan mereka hingga tiba pada koalisi saat itu sudah dikenali. Yang pertama itu. Yang kedua,
ini juga tidak akan sulit menjelaskan kepada pemilih mengapa kerjasama dengan partai itu, karena sebelumnya sudah terjadi. Sebab dalam pandangan yang positif, sekecil apapun pertimbangannya, kerjasama antar partai, pilihan yang diambil oleh pemilih pasti didasarkan atas logika. Dan logika ini yang harus dibangun dan dihidupkan, sebab ini harus segera diputuskan. Ada maksim politik mengatakan, jika partai melayani dua kekuatan, itu berarti tidak melayani siapapun. Dan lebih baik berkompromi, menerima hanya 1/3 kemenangan, ketimbang berkelahi dan kalah lalu tidak mendapatkan apapun. Jadi saya yakin kode-kode ini sedang dicari, frekuensinya sedang disamakan, dan momentumnya akan diciptakan bersama. Persoalannya sekarang adalah bagaimana power game ini akan berubah menjadi power sharing. Jadi ketika PAN akan bergabung dengan Gerindra, lalu bagaimana transaksi yang akan dibangun dengan PKB? Jika calon wakil presidennya disodorkan misalnya Erick Thohir, lalu bagaimana dengan Caimin yang juga sudah declare menjadi wapres? Apa yang didapat oleh PKB dan Caimin? Soal itu aja menurut saya. Jadi akan soal siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Hanya itu persoalannya. Baik, nah soal ini mungkin sudah ada hitung-hitungan tersendiri dari PAN. Mas Eko mungkin bisa menjelaskan tadi bagaimana kemudian jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Prof. Karim, kira-kira hitungannya ke depan apa? Karena kalau merapat dengan Gerindra, ada PKB juga yang harus diakomodir keinginannya. Tapi nanti Mas Eko mungkin bisa dijawab, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Mas Eko, tadi Prof. Karim sudah memberikan penilaiannya. Berbeda kalau bertemu dengan PDIP pada saat itu ketum dari kedua partai ini datang ataupun juga bertemu. Tapi pada hari ini tadi, baik itu ketum PAN maupun juga ketum Gerindra tidak hadir dalam pertemuan. Sebenarnya ada alasan apa sehingga kemudian Pak Prabowo, Pak Zulhas nggak datang untuk ketemu, Mas Eko? Ya, jadi begini. Kalau PDI Perjuangan memang kemarin diundang ya, jadi artinya kita diundang ya silaturahmi. Jadi baru pertama kali silaturahmi. Makanya gayung bersambut Mbak Puan akan datang dengan rombongan ke kantor kami. Bila dengan Gerindra itu kami melihatnya adalah udah terjalin lama, dan antara ketum dengan ketum udah sering ketemu, ada yang diekspos, ada yang tidak diekspos. Misalnya kemarin Pak Jul ke sana diekspos, tapi banyak ketemu antara kedua ketua umum itu saling komunikasi. Nah sekarang ini memang diarahkan antara sekjen dengan sekjen, karena ya sudah berkaitan dengan teknik sebenarnya. Kalau sekarang ini udah ke teknis sebenarnya sih, bukan cuma berarti bagaimana kita sepakat, lebih ke teknis, lebih karena udah pertemuan kesekian kali. Baik, artinya juga sudah ada dasar pemikiran yang sama, dasar kesepakatan antara para ketum, sehingga teknisnya dilanjutkan sekarang, begitu Mas Eko. Ya, nah kalau gitu Mas Eko, kalau memang ternyata sepertinya gayung bersambutnya dengan Gerindra, ada satu hal lagi yang harus dipikirkan. Tadi Prof. Karim juga sudah berikan informasinya, bagaimana dengan PKB, karena atau PKB ini juga punya kepentingan yang harus diakomodir dalam koalisi. Iya, setuju. Artinya kan memang sudah tadi di awal saya sudah komunikasikan bahwa mereka sudah membangun koalisi yaitu antara Gerindra dengan PKB. Nah, kan yang saya bilang tadi bahwa semua masih bisa cair. Jadi tidak ada masalah, malah kami mensupport. Jadi ada dua kekuatan sebenarnya. Gerindra akan teruntungkan. Satu, kaitan dengan basisnya. Kalau PKB basisnya NU, kita basisnya adalah Muhammadiyah. Jadi dua kekuatan Islam ada di Gerindra, gitu ya. Nah, terlepas nanti siapa yang menjadi pendamping dari Bapak Prabowo, nah baru kita komunikasikan. Nah, kami membawa Pak Erick Thohir, yang notabene adalah yang kalau saya lihat Pak Erick Thohir adalah yang ingin memberikan kelanjutan kaitan dengan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, jadi saya melihatnya udah bener Erick Thohir kalau sekarang. Karena apalagi lihat terbukti ya, PSSI berhasil oleh Pak Erick Thohir, BUMN untung puluhan triliun oleh Pak Erick Thohir,
lebih diminimais lagi BUMN, ya kan? Lebih digabung-gabungin jadi klaster-klaster oleh Pak Erick Thohir. Jadi emang karakternya adalah karakter membangun Pak Erick Thohir gitu loh. Jadi ya buat saya sangat sayang sekali ada anak muda, ada tokoh hebat, kalau bila tidak mendapatkan tiket untuk menjadi pendamping dari presiden dalam hal ini Bapak Prabowo. Begitu kekeh ini rupanya PAN bisa menyodorkan cawapres jagoannya, sampai Prof. Karim juga tertawa. Nanti Prof. Karim mungkin bisa berikan pandangan mengenai hal ini, tapi kita ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang, bagaimana kemudian hitung-hitungannya, termasuk juga kalau tadi kemudian Gerindra, yang kalau Mas Eko bilangnya Gerindra ini bisa mendapatkan keuntungan dengan ada PKB, dengan adanya PAN juga. Tapi tentunya tidak gampang untuk menyatukan keinginan. PKB juga sudah punya calon, PAN juga sudah punya calon. Ya, saya menarik ya kalau perjodohan Pak Prabowo dengan Pak Erick. Karena begini, kalau misalkan Pak Prabowo dengan Caimin, ya memang kena nih partai nasionalis, Gerindra, Pak Prabowo dengan partai katakanlah Islam tradisional, PKB, NU, artinya berbasis masa NU. Ini tetapi persoalannya nanti banyak serangannya di sini. Kelemahannya banyak serangan kepada Caiminnya. Ini akan menjadi persoalan. Nah, tetapi kalau disandingkan dengan Pak Erick Thohir, ya serangan ada, tetapi begini, Pak Erick Thohir juga kan sudah di NU kan. Sudah menjadi bagian keluarga besar NU. Bahkan Pak Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU mengatakan yang menyodorkan nama Pak Erick Thohir juga sebagai calon wakil presiden. Itu terang-terangan di media begitu. Artinya ya kalau kita ambil basis masa NU dapat juga dari Pak Erick Thohir. Lalu datanglah PAN, katakanlah begitu kan. Datanglah Bang Eko gitu ya, Pak Zulhas gitu. Katakanlah bersama dengan Pak Gerindra gitu. Ini menambah kekuatan. Kenapa? PAN ini kan berangkat dari Partai Islam Modernis. Jadi di nasionalisnya ada, Partai Islam tradisionalnya ada, katakanlah berbasis masa NU yaitu PKB, dan Partai Islam yang berbasis modernis, artinya PAN. Nah kalau ini bisa digabungkan, ini menjadi sebuah kekuatan yang kuat, betul, yang bagus. Tetapi tadi ya cari cawapresnya di antara timbang-timbang ya, antara Cak Imin dengan Erick Thohir mana yang paling kuat. Ini harus ya rasional dalam konteks menjodohkan Pak Prabowo dengan cawapresnya ini. Kalau saya melihat harus objektif ya, kalau kita lihat hasil survei ya, Pak Erick Thohir yang memungkinkan untuk bisa kuat didampingkan dengan Pak Prabowo gitu ya. Cak Imin punya peluang juga, tetapi tadi kekurangannya nanti Pak Cak Imin nggak mau dong. Saya udah lama-lama nih dengan Gerindra, sudah solid. Karena kalau saya tidak jadi cawapres ya saya lari. Nah persoalannya kalau PKB lari, Cak Imin tidak bisa jadi cawapresnya Pak Prabowo. Ini kan Gerindra dengan PAN kan kurang 20%. Ini juga harus menjadi pertimbangan sendiri. Karena kalau PAN masuk, kelihatannya pertarungannya hanya ada pada Cak Imin dengan Pak Erick Thohir di situ. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih layak, itu yang harus dikompromikan. Ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pastinya. Karena, ya pasti akan berebut. Cak Imin sebagai ketua umum PKB tentu punya hak untuk bisa menjadi cawapres. Karena momentumnya saat ini. Nanti agak sulit lagi. Pak Erick Thohir juga punya kesempatan untuk bisa menjadi cawapres. Kenapa? Elektabilitasnya tertinggi dan punya peluang untuk itu. Nah di sini sebenarnya perlu lobby-lobby, perlu ya silaturahmi, perlu pendekatan-pendekatan untuk memastikan siapa cawapresnya Pak Prabowo. Di antara dua nama yang ada, katakanlah ya kalau kita kerucutkan antara Cak Imin dengan Pak Erick Thohir, ya PAN harus rasional dalam konteks mendukung itu. Saya melihatnya ya rasional saja ketika mendukung Erick Thohir. Tetapi kan ada PKB yang sudah lama. Ini persoalannya tadi PKB harga mati Cak Imin menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Kalau tidak ya hengkang. Oleh karena itu perlu ya lobby-lobby lah, perlu pendekatan, perlu kompromi. Kan begini, di NU sendiri harus satu kekuatan, tidak boleh pecah. Misalkan Pak Erick Thohir, ya kalau Pak Erick Thohir sendiri, artinya yang lain harus ikut. Tokoh NU yang lain itu harus bersatu. Jadi kalau NU-nya sendiri terpecah, ini juga menjadi persoalan. Misalkan Pak Erick Thohir didukung di Prabowo, lalu Cak Iminnya kabur, ini menjadi pecah juga. Oleh karena itu kalau basis dukungan cawapres di NU itu misalkan ya ke Pak Erick Thohir, ya maka harus bersatu. Cak Iminnya harus didekati, harus mendukung. Kalau enggak agak sulit begitu. Baik, yang Mas Eko katakan, Kang Ujang juga katakan, memang sepertinya terlihatnya begitu ideal kalau Gerindra ini bisa mendapatkan dukungan penuh, baik itu dari PKB maupun dari PAN. Begitu tiga partai ini menyatu, sepertinya ideal. Tapi itu di atas kertas. Tapi kalau kita lihat realitanya, seperti Kang Ujang bilang, ini sangat complicated, sangat rumit, sehingga kemudian nanti harus ada lobby-lobby, tawaran-tawaran, siapa yang mau ngalah, siapa yang harus mengurangi egonya. Nanti kita juga akan dengarkan apa makna dari dibalik senyum yang begitu misterius dari Prof. Karim tadi ketika mendengarkan penjelasan dari Mas Eko. Tapi tahan dulu Prof. Karim, setelah jeda kita akan bahas kembali di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan. Prof. Karim tadi sepertinya tersenyum-senyum penuh makna saat mendengarkan penjelasan Mas Eko. Prof. Karim. Iya,
Saya ketika mendengarkan penjelasan Mas Eko kok seperti teringat kisah drama cinta segitiga gitu ya. Antara PAN, kemudian PKB dan Gerindra. Dan ini tidak mudah untuk diurai. Kenapa? Karena ketika PAN meyakinkan Gerindra dan Prabowo setuju, belum tentu dengan Mohaimin Iskandar. Karena konon katanya sudah ada piagam di antara Gerindra dan PKB bahwa wakil presiden itu harus mendapat persetujuan kedua tokoh ini. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun kita ini berada pemilu 2024 dan konon katanya pemilih kita didominasi oleh kaum milenial, tetapi uniknya parameter dan paradigma yang digunakan untuk menganalisisnya itu selalu generik gitu ya. Dikotomi antara pemilih nasionalis, religius gitu kan. Itu kan pikiran yang ditawarkan tahun 55 oleh Herbert Reed dalam Indonesian Political Thinking. Ya. Dan belum lagi kalau kita melihat hubungan antara PAN dengan Muhammadiyah, PKB dengan NU, itu cliffhanger-nya sudah makin longgar. Apalagi PBNU sekarang menegaskan jangan tarik-tarik NU ke wilayah politik, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah karakter pemilih sekarang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itu yang saya sebut, pemilih hari ini adalah protean voter. Protean voter. Semua orang tahu protean itu berasal dari dewa Jano, dewa dalam mitologi Yunani. Proteus, sosok yang bisa berubah-ubah dan dipindah rupa. Nah, itu susah ditangkapnya. Dia hanya bisa ditangkap ketika dihadirkan kepada mereka hal-hal yang bersifat konkret. Apa itu? Misalnya, uniknya partai sekarang justru melupakan kantong suara terbesar di Indonesia. Provinsi mana penyumbang suara terbanyak? Tidak didekati itu. Yang kedua, isu yang merepresentasikan keinginan kaum muda milenial tidak dibawa ke dalam tokoh gitu ya. Oke, tadi Mas Eko menyebut prestasi Erick Thohir dalam membangun PSSI itu berterima, tapi belum lama. Tetapi persoalannya adalah apakah itu akan menjadi alat komunikasi yang bisa menyatukan para pemilih ke dalam persetujuan untuk mendukung Erick Thohir di bawah misalnya marketing politiknya PAN atau tidak. Mengapa pertanyaan itu muncul? Karena apa? Karena yang dilihat oleh pemilih yang terkategori protean voter ini adalah sosok yang bisa melakukan dengan dirinya. Jadi DIY, do it yourself, itu akan terbawa. Dan itu tergali ketika saya berdiskusi, melakukan diskusi terpumpun dengan pemilih-pemilih muda. Jadi mereka tidak terlalu silau dengan jargon masa lalu tentang kebesaran keluarga, tentang silsilah, tentang golongan darah. Justru mereka sangat tersentuh hatinya ketika kandidat itu menunjukkan rekam jejak, pengalaman, keterlibatan, mengelola urusan publik yang relevan dengan jabatan yang akan disandang. Jadi kayaknya kalau pendekatan PSSI memang kena sih di satu sisi. Hanya tali temalinya dengan ormas yang selama ini diklaim sebagai pendulang suara itu sudah agak longgar. Dan itu kurang begitu diperhatikan oleh pemilih yang terkategori milenial itu. Jadi bukan berarti tidak penting, tetapi ingin saya katakan, klaim-klaim nasional dan religius itu sudah agak klise untuk hari ini. Demikian juga klaim sokongan dari luar Jawa, dari dalam Jawa, itu juga tidak begitu signifikan hari ini. Kenapa? Karena yang dicari sekarang adalah representasi dari isu yang dekat dengan milenial dan tokohnya jelas rekam jejaknya. Baik, Mas Eko mungkin bisa diberikan tanggapan dua hal tadi. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Prof. Karim. Yang pertama nggak gampang tentunya untuk bisa tawar-menawar, melobi dengan pihak PKB. Apalagi sudah punya jagoan sendiri yang diajukan PKB ini. Kemudian yang kedua, butuh upaya tersendiri, upaya khusus untuk bisa meyakinkan para pemilih yang memang secara karakter, secara tipenya, ini beda dengan pemilih-pemilih pada pemilu sebelumnya. Jadi masuk nggak kemudian cawapres yang diajukan, yaitu Pak Erick Thohir, kepada pemilih yang sekarang? Mas Eko silakan. Ya, saya menggarisbawahi atau saya menstabilokan Kang Ujang dan ke Kang Karim. Kalau Kang Ujang kan menyikapinya adalah bahwa kita harus realistis dan akomodatif. Nah, dilihat dari PAN itu sebenarnya punya tokoh yang membanggakan, kader yang begitu dicintai oleh teman-teman di daerah-daerah, yaitu Pak Zulkifli Hasan.
Tapi dan juga diakomodir juga sudah terjadi di bawah DPW dan sebagainya, DPW PAN ya di daerah-daerah sampai DPC sampai ranting, berharap koalisi antara Erlangga dengan Pak Zulkifli Hasan benar-benar menyatu. Karena itu juga sudah mencapai 20% gitu ya. Dan itu menjadi tuntutan tuh. Wah, boleh dong Pak Jul juga perlu dicatat bahwa 3 menteri yang berhasil di Pak Jokowi pada saat tahun ini, saya melihatnya ya. Ada Pak Erick Thohir, ada Pak Prabowo, dan satu lagi Pak Zulkifli Hasan. Terbukti berkaitan dengan masalah sembako dan sebagainya tidak ada keributan baik di Lebaran maupun Natal dan Tahun Baru. Itu terbukti bahwa harga pangan dan sebagainya bisa dimaksimalkan untuk menjadi naik dan sebagainya. Jadi ada 3, tapi kami realistis yaitu ya udah nih yang kita ajukan adalah Erick Thohir. Nah kalau tadi Kang Karim bilang katanya bahwa pemilih kita 60%, pemilih muda 60%, perlu dicatat bahwa indikator ini kemarin mensurvei Erick Thohir itu sebelum SEA Games loh. Sebelum dia juga yang kejadian yang menang PSSI dan sebagainya. Belum apalagi nanti tiba-tiba dia selama kurang lebih 3 bulan, 4 bulan tetap mengelola PSSI dengan harga datang Argentina, apa dan sebagainya. Wah itu anak muda lebih punya giroh, punya semangat yang sama. Bagaimana caranya tokoh muda ini menjadi sesuatu gitu loh. Menjadi bukan hanya ngurusin PSSI. PSSI aja bisa berhasil, apalagi ngurusin negara. Kan gitu. Nah itu di Erick Thohir ada 60% anak muda. Nah kalau bicara masalah Jawa dan luar Jawa, buat saya sampai sekarang masih tetap. Coba kasih bukti saya, presiden mana yang tidak terpilih, yang tidak terpilih kalau itu dari luar Pulau Jawa. Semua dari Pulau Jawa. Iya kan? Kecuali, nah ini kombinasi yang bagus. Kalau misalnya presidennya Jawa, berarti wakilnya dari luar Jawa, siapa dia? Ya bisa dari Sumatera, bisa Kalimantan, dan sebagainya. Kebetulan Pak Erick Thohir dari Lampung. Ya kan? Jadi artinya ini kan kombinasi yang bagus buat saya. Gitu. Pak Prabowo dari Jawa, Erick Thohir dari Iya kan? Nah itu, jadi kalau bicara hitung-hitungan segala macam, buat saya, udah ini momentum bagus. Anak muda, kalau cari yang realistis, ya Erick Thohir figurnya gitu. Baik Mas Eko. Baik, sepertinya seru untuk bisa memperbincangkan ini, tapi sayangnya waktu juga yang membatasi kita. Jadi Kang Ujang terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga memberikan pandangannya. Prof Karim terima kasih Prof Karim. Mas Eko juga terima kasih di tengah-tengah kesibukannya. Mas Eko, Kang Ujang. Salam damai dari Bandung. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk bisa terlibat dalam perbincangan ini. Ya, selamat malam semuanya. Prof Karim, Mas Eko, Kang Ujang. Baik. Selamat malam. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda berikut dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya sesaat lagi.